gitu. Baik, selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ibu. Sebelumnya terima kasih telah datang ke praktik mandiri bina saya. Perkenalkan, saya Bidan Yasmin. Baik, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, jadi begini Bu, saya datang ke sini tuh, saya akan menggunakan kontrasepsi Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? dengan Ibu Rita. Baik Ibu Rita. Nah jadi Ibu itu datang ke sini untuk konseling menggunakan kontrasepsi. Nah di sini ada alat yaitu alat pengambilan keputusan dalam TKB. Jadi ini sangat cocok untuk konseling kontrasepsi kepada Ibu ya Bu. Ini seperti ini alatnya. Nah kemudian Ibu itu usianya berapa tahun Bu? Usia saya sudah 35 tahun. 35 tahun. Untuk anaknya udah berapa? Anak saya sudah 3. 3. Anak terkecilnya? Kurang lebih sekitar sudah 3 bulan. 3 bulan. Baik. Berarti Ibu sebelumnya udah pernah pakai KB ya Bu? Sudah. Udah pakai KB apa Bu? Saya pakai suntiknya 1 bulan. Apakah ada keluhan dari kontrasepsi tersebut? Paling kalau keluhannya sih, saya suka lupa ada. Nah, jadi berarti Ibu pengen ganti ya metode kontrasepsinya. Baik. Nah, jadi alat ini tuh berfungsi untuk Ibu supaya Ibu dapat mengetahui gitu kan tepat yang sesuai dengan yang Ibu mau. Kemudian Ibu dapat memilih kontrasepsi yang sesuai. Dan selain itu, Ibu nanti bisa menjawab pertanyaan saya dekat supaya konselingnya juga sesuai dengan yang Ibu butuhkan. Saya juga akan menjaga privasi Ibu supaya nanti baik Ibu. Jadi Ibu itu maksudnya ke sini ya Bu, ke kunjungan ulang KB karena Ibu itu udah pakai KB ya Bu sebelumnya. Iya. Nah, di sini ada beberapa metode kontrasepsi. Nah, Ibu udah tahu apa aja sebelumnya Bu? Saya udah tahu sih yang KDR, Rio. Nah, baik Ibu, jadi Ibu itu tadi tuh maunya yang jangka panjang dan juga yang non hormonal ya Bu. Baik, saya itu menyarankan Ibu untuk ini yang AKDR itu, yang IUD, dan juga yang kontrasepsi mantap. Nah, kalau untuk AKDR ini jangka waktunya itu panjang Ibu, 10 tahun, 5-10 tahun gitu. Kalau yang kontrasepsi mantap ini berarti Ibu di steril itu sudah tidak mempunyai anak lagi nantinya. Nah, Ibu tertarik ke yang mana Bu? Kayaknya sih saya lebih ke yang KDR IUD. AKDR ya. Nah, Ibu, saya akan buka ya Bu, AKDR. Nah baik Ibu, jadi alat kontrasepsi dalam rahim ini alatnya seperti ini ya Bu. Nanti dimasukkan ke dalam seperti ini posisinya. Nah alat ini tuh terbuat dari tembaga dan benang ya Bu. Jadi ini tembaganya, ini ada benangnya. Dan juga ini tuh sangat efektif juga dan aman gitu untuk jangka panjang. Lalu cara kerjanya itu dengan mencegah sperma itu bertemu ke sel telur. Kemudian Ibu udah pernah pakai AKDR belum sebelumnya? Belum. Nah, baik. Ya, lalu untuk AKDR ini dapat dicabut kapan saja sesuai yang Ibu inginkan. Jadi jika Ibu mau kayak 7 tahun, Ibu bisa langsung dicabut gitu. Dan emang maksimal itu maksudnya sampai 10 tahun tergantung dengan jenis IUD yang dipakai. Kemudian ada efek sampingnya yaitu menambah perdarahan atau menyebabkan kram gitu pada ibu. Dan juga alat kontrasepsi dalam rahim ini tidak melindungi dari HIV dan IMS. Itu ya Bu. Selanjutnya gitu. Ini adalah yang bisa dan tidak bisa yang menggunakan AKDR ini. Jadi sebagian besar perempuan itu sudah bisa gitu ya Bu untuk menggunakan AKDR secara aman dan efektif juga. Kecuali yang pertama itu yang sedang hamil. Kalau ibu kan sedang menstruasi yang tadi hari ketiga, berarti ibu dipastikan tidak hamil. Kemudian ibu juga baru saja melahirkan 2-28 hari. Berarti tidak ya Bu. Kemudian ibu memiliki resiko IMS termasuk HIV. Nah sebelumnya apakah ibu mempunyai riwayat berganti pasangan Ibu? Tidak ada. Baik. Nanti juga ini ada yang menstruasi yang tidak biasa, biasanya yang perdarahannya itu banyak. Apakah ibu seperti itu? Tidak. Normal aja yang berarti biasa. Baik. Kemudian ada infeksi atau masalah pada organ perempuan seperti kanker gitu. Apakah ada riwayat seperti itu? Tidak ada. Baik. Selanjutnya ini ada kemungkinan efek samping yang akan diperoleh gitu dari metode kontrasepsi ini. Namun kontrasepsi ini tuh tidak berbahaya gitu efek sampingnya ya Bu, dan juga ini merupakan tanda penyakit gitu. Yang pertama, setelah pemasangan ibu akan merasakan kram selama beberapa hari. Namun kramnya itu tidak terlalu sakit gitu Bu, seperti menstruasi aja biasa. Kemudian ada juga bercak atau flek selama beberapa minggu. Itu juga bercak atau flek itu dalam aman gitu, tidak ada penyakit apapun. Kemudian efek samping lainnya, haidnya itu bisa lebih lama dan lebih banyak daripada biasanya ya Bu. Kemudian akan ada bercak di antara siklus haid dan juga ada kram atau rasa nyeri selama haid. Nah kemudian apakah Ibu sampai sini ingin terus mengetahui mengenai AKDR ini Bu? Iya. Mau ya Bu. Baik. Untuk
selanjutnya ini ada hal yang terjadi ketika pemasangan ya Bu. Nah, saat proses pemasangannya itu Ibu nanti berkemih dulu terlebih dahulu, dibersihkan dulu, kemudian akan dilakukan pemeriksaan panggul seperti ini ya Bu. Jadi dilakukan karena untuk melihat gitu kondisi rahim dan serviks Ibu. Kemudian nanti akan dimasukkan AKDR-nya ke dalam rahim Ibu. Nah, nanti pas diceknya itu bisa seperti ini ya Bu. Bisa Ibu memasukkan jari Ibu dan nanti dicek apakah ada atau tidak benangnya. Kemudian saat pemasangan Ibu nanti mungkin merasa kurang nyaman, jadi sakit gitu ya Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu merasakan seperti itu, Ibu dapat ngomong saja langsung ke saya. Kemudian setelah pemasangan juga Ibu harus istirahat yang cukup ya Bu. Dan juga karena mungkin mengalami kram, maka Ibu juga harus memperhatikan pola nutrisi Ibu. Nah, apakah Ibu siap untuk dipasangkan AKDR ini Bu? Insya Allah saya siap. Ya. Kemudian apakah Ibu ada suatu kekhawatiran gitu dari kontrasepsi ini? Sepertinya enggak ada. Ada. Ibu selanjutnya Ibu itu bisa memasang AKDR ini saat ini juga ya Bu, karena Ibu juga dalam siklus haid ya, jadi Ibu pastikan itu tidak hamil. Ibu juga memenuhi syarat itu ya, dari usia, kemudian dari keinginan Ibu yang ingin memakai jangka panjang. Kemudian apakah Ibu bersedia untuk dipasangkan sekarang? Sudah bersedia. Bersedia ya Bu. Nah, ini ada yang perlu diingat setelah dipasangkan AKDR, yaitu waktu pelepasannya. Waktu untuk pelepasannya itu bisa 5-10 tahun ya Ibu. Kemudian ada perubahan menstruasi dan kram, itu merupakan hal yang biasa. Kemudian Ibu bisa datang ke saya jika itu dirasa mengganggu gitu oleh Ibu. Kemudian Ibu juga dapat menjumpai saya ketika terlambat haid atau merasa Ibu itu hamil. Dan juga mungkin ada terkena infeksi menular seksual, Ibu dapat datang ke saya. Kemudian ada benang AKDR-nya itu yang mungkin panjang ya Ibu atau berubah nanti posisinya, Ibu juga bisa langsung konsultasikan ke saya. Kemudian saat nyeri dan kram gitu, Ibunya nyeri banget sampai tidak bisa beraktivitas, Ibu juga boleh langsung menemui saya. Baik Ibu, sampai saat ini apakah Ibu sudah yakin dan bersedia untuk memakai kontrasepsi AKDR ini? Sudah yakin karena udah banyak yang dijelasin, jadi saya tuh lebih percaya diri untuk Ya, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya ini ada perlindungan ganda. Jadi perlindungan ganda ini untuk melindungi Ibu dari infeksi menular seksual, karena dari AKDR tersebut tidak melindungi Ibu dari infeksi menular seksual terutama itu HIV ya Ibu. Jadi di sini ada perlindungan ganda seperti kondom ya Ibu. Nah, karena masalah IMS dan HIV itu semakin berkembang, jadi kita itu harus mengerti dan bisa melindungi diri kita sendiri dari infeksi tersebut. Kemudian ini ada pilihan KB-nya yaitu kondom, terus ada kondom dan metode KB. Kemudian ada metode KB apa saja dan pasangan yang tidak terinfeksi gitu ya Ibu, yang setia. Kemudian kondom ini sangat efektif gitu Ibu untuk dilakukan double gitu saat Ibu memakai kontrasepsi AKDR dan juga kondom, itu sangat baik dan bisa mencegah dari IMS apabila digunakan itu secara konsisten ya Ibu. Kemudian memakai kondom dan satu metode lainnya seperti yang Ibu akan lakukan dari AKDR ini dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan juga ya Bu. Kemudian selanjutnya ini ada pertimbangan resiko kepada Ibu. Jadi sebagian orang menghadapi resiko tinggi, terutama yang mempunyai pasangan yang banyak pasangannya. Terus seringkali pasangan itu tidak tahu kalau misalnya dia itu terinfeksi atau tidak. Maka yang memiliki gejala dari IMS itu seperti ini ya Bu, untuk perempuan ada rasa-rasa sakit di bawah pinggang, kemudian ada luka di dalam dan di sekitar vagina. Nah, untuk di pria, ini bisa keluar nanah dari penisnya. Kemudian ada luka yang terbakar di daerah kemaluan dan juga sakit atau rasa terbakar ketika buang air kecil. Nah, apakah Ibu sudah paham sampai saat ini? Sudah paham. Terakhir, jadi ya, tidak semua tanda itu disebabkan oleh IMS, seperti infeksi karena keputihan abnormal. Nah, itu juga belum tentu itu infeksi menular seksual. Nah, jika Ibu merasa gitu atau ada gejala sesuatu, Ibu dapat langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek ya Ibu. Sampai saat ini apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya udah cukup jelas. Jadi setelah tadi dijelaskan dan saya merekomendasikan AKDR, Ibu sudah setuju dan akan dilakukan pemasangan AKDR saat ini juga ya Bu. Sekarang baik Ibu, kalau begitu Ibu bisa langsung berkemih saja dan membersihkan kelamin Ibu. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu untuk alat-alatnya. Mari Ibu.